Tahu, gunung ada di pertengahan Pulau Jawa, satu dari sekian banyak daerah yang mungkin sering kita sebut di kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Ya, Sumedang. Salah satu kota kecil di Jawa Barat, kota yang memiliki jati diri, kebudayaan, serta adat istiadat yang masih kental dan patut dilestarikan, baik dari budaya maupun peninggalannya. Bagi gue pribadi dan keluarga, Sumedang adalah rumah kedua. Hampir setiap tahunnya, gue dan keluarga mudik ke Sumedang. Namun, di perjalanan kali ini, bukan gue niatkan untuk mudik ataupun pulang ke rumah kedua gue. Kali ini, gue mau kalian semua tahu kenapa jati diri, kebudayaan, dan adat istiadat kota yang masih kental dengan kalimat tandang, nyandang, kahayang ini harus dilestarikan keberadaannya. 4 jam perjalanan darat dari kota Jakarta, 1 jam perjalanan darat dari kota Bandung. Bisa kurang dari 1 jam kalau gue yang bawa. Dengan jarak tempuh itu, kalian sudah bisa menikmati keindahan kota yang jarang banget orang tahu. Kalau istilah zaman sekarangnya, hidden gems lah. Ada banyak destinasi dan tempat yang bisa kalian kunjungi. Tapi, kali ini gue akan kenalin kalian ke tempat yang namanya udah gue denger dari kelas 5 SD. Tapi baru sempat gue kunjungi 4 tahun terakhir ini. Namanya Gunung Kunci. Kalau dengar kata gunung, apa sih yang ada di pikiran kalian? Nanjak? Jauh? Capek? Kalau gitu, kalian belum pernah dengar Gunung Kunci. Nggak kayak gunung-gunung lainnya di Jawa Barat, ini bukan destinasi atau spot nanjak para pendaki. Gunung Kunci lebih tepat disebut wisata alam yang punya sejarah. Wisatanya dapat, alamnya dapat, sejarahnya diingat. Sedikit tentang Gunung Kunci. Bangunan ini dibangun sejak tahun 1914 sampai 1917 dan diresmikan pada tahun 1918. Kok jadi bangunan? Katanya gunung. Sebelum dijadikan cagar budaya dan tempat wisata, gunung ini merupakan benteng peninggalan Belanda yang difungsikan sebagai bunker dan pusat pertahanan Belanda yang sengaja dibangun di Sumedang. Bangunan bunker ini terdiri dari beberapa benteng yang punya fungsi masing-masing di setiap ruangannya. Asal-usul nama Gunung Kunci sendiri juga unik. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang ada, kata kunci yang disematkan pada gunung ini datang dari berbagai macam hal. Mulai dari kunci pertahanan Belanda di Sumedang, bentuk susunan benteng yang seperti kunci, sampai tumbuhan pohon kunci yang tumbuh di setiap musim hujan. Perkenalkan dulu, Bapak namanya siapa, usia, sehari-hari ngapain? Perkenalkan, nama saya Nata dari BPCB Banten yang sekarang menjadi Jupel di situs Gunung Kunci. Usia Bapak sekarang 52 tahun. Ada berapa lama Bapak bekerja di sini, kalau boleh tahu? Kalau untuk kerja kita di sini dari tahun 99 sampai sekarang ini. Dari 2000 masih alhamdulillah sampai sekarang masih bertugas di sini. Bisa menjelaskan tentang sejarah Gunung Kunci itu gimana sih, Pak? Baik, kita akan mengulas sejarah Gunung Kunci. Gunung Kunci mualanya itu gunung kecil yang disebut Pasir Kunci itu. Waktu Belanda tinggal di Indonesia, khususnya di Sumedang, membuat bunker pertahanan
di Sumedang, khususnya di yang kita pijak ini Gunung Kunci. Kenapa disebut Gunung Kunci? Gunung Kunci merupakan kunci pertahanan Belanda yang paling besar di Sumedang, ya ini letaknya. Di Gunung Kunci ada meliputi 17 ruangan. Ya di sana nanti bisa kita lihat ada beberapa ruangan ya fungsinya itu fungsinya. Jadi untuk yang pertama di gerbang itu ada untuk penjagaan, di dalamnya itu ada di lantai 1 itu ada untuk tempat peristirahatan, gantungan senjata berat, berikut kamar kecil serta ada gudang logistik. Dan kita maju ke atas di lantai 2 itu kita bisa menemukan ada reruntuhan, itu dulunya itu 2 lantai, yang mana lantai pertama itu digunakan untuk tempat perundingan dan untuk yang di atasnya itu tempat peristirahatan. Yang mana kita untuk menuju ke lantai 2 itu kita menyusuri tangga, di mana ujung tangga itu di bawahnya itu ada semacam ruangan. Untuk itu waktu itu dipergunakan untuk penyimpanan tawanan sementara itu. Dan Gunung Kunci sendiri kenapa dinamakan Gunung Kunci, merupakan bangker pertahanan Belanda yang paling besar letaknya di sini. Dan yang kedua, kalau kita menyusuri benteng yang di atas itu, kalau kita memutarinya, kalau lihat dari atas menyerupai lubang kunci. Dan untuk yang ketiga, di mana kalau musim hujan banyak ditumbuhi pohon kunci seperti itu. Nah, kan tadi kita udah wawancara nih Pak, habis wawancara. Nah, aku mau ngajak Bapak keliling nih. Maksudnya ngejelasin ini tuh apa sih gitu. Nah, oke. Nah, ini tuh sebenarnya apa sih Pak? Panjonan Gunung Kunci. Nah, itu apa tuh artinya Pak? Ini kan ada lambang kuncinya, ini gunung kuncinya, ini ada Panjunan. Ini kan seperti tadi saya bilang, ini kan pas gunung kecil, itu kan dibangun, ditimbun lagi. Penimbunan tanahnya itu sebagian ada dari Kampung Panjunan. Tanahnya itu. Makanya diabadikan di sini. Gitu. Makanya dinamain Panjonan. Panjoenan. Iya, Panjoenan. Jangan lama Pak ya? Iya, jangan lama itu. Oke, berarti ini sekarang kita kemana nih Pak dari sini? Ini yang kita maksud untuk tempat penjagaan ini, dua ruangan ini. Yang satu ini dan yang satu di dalam sini. Ini yang kita maksud yang ini ada 7 ruangan ini, diantaranya yang 2 ini ada di sini. Ini merupakan tempat penjagaan. Ini yang satu ini dan yang satu lagi di dalam sana. Seperti itu. Baik, ini tuh tempat penjagaan. Ya, tempat penjagaan itu. Oke. Tempat penjagaan. Oke, berarti kita masuk lagi nih Pak, lanjut lagi ya. Nah, ini ruangan sama dengan yang di sana, yang barusan. Oh. Berarti penjagaan tuh berarti sih kayak barang-barang gitu gimana Pak? Penjagaan berikut logistik untuk perbekalan yang itu yang jaga itu. Oh, oke. Ini lanjut nih Pak, kita naik tangga nih. Ya. Harga tiket masuk ke sini itu berapa sih Pak? Kalau untuk tiketnya sendiri di sini cuma 3.000 untuk umum, dan untuk anak sekolah 2.000 itu. Oh, jadi 3.000 tuh untuk umum. Umum. Kalau untuk yang anak-anak sekolah lain lagi dengan liputan seperti prewedding itu lain lagi. Begitu, apalagi ada yang bawa untuk liputan yang bawa kamera gede itu udah lain lah. Misalkan komersil Pak ya? Ya, untuk komersil itu lain lagi gitu. Tapi kalau untuk pengunjung umum biasa, untuk dewasa cuma 3.000. Ini kan kalau Gunung Kunci ini kan tempat wisata ya Mas? Iya. Nah, wisata apa aja sih yang disajiin di Gunung Kunci ini Pak? Kalau untuk wisata ke Gunung Kunci kan tadinya kita juga wisata edukasi kan. Kebanyakan di sini di samping untuk untuk rekreasi ya, kalau bahasa Sundanya itu berniis ya, untuk refreshing. Di sini juga wisata sejarah. Ya, wisata sejarah yang pengen tahu sejarah Gunung Kunci, khususnya seperti itu. Setelah kita menyusuri tangga, kita berada di ruangan yang kita maksud ini untuk tempat istirahat. Nah, di sini ada 3 kamar, 3 ruangan di sini. Satu ini dengan itu ada 3 itu. Ini ruangan istirahat, tempat peristirahatan. Berarti yang jaga tuh rata-rata semuanya tidur di sini? Iya, pasti di sini. Menurut cerita seperti itu. Berarti ada 3 ruangan Pak ya? Iya. Ini, sini, mas sebelah sana. Iya. Ya, oke. Nah, ini kayaknya lanjut naik tangga lagi nih Pak. Iya, ini mau ke ini dulu, menyusuri dulu ini dulu kan? Oh, oke. Berarti kita kesini dulu nih, balik lagi. Kita lanjut kemana nih Pak? Kan tadi kan udah ngejelasin ruangan tadi tuh yang buat tempat istirahat. Sekarang kemana nih? Kita mau menuju ke tempat gantungan senjata itu. Tempat gantungan senjata berat. Oh, senjata berat.
Tadi kan kita dari sana, terus ini adalah kata Bapak tadi bilang ini adalah tempat gantungan senjata. Iya. Nah, maksudnya gantungan senjata itu apa, Pak? Gantungan senjata berat ini yang menghadap untuk mengantisipasi musuh datang dari utara ini. Ini ada 2 ruangan ini, yang satu antara satu ini untuk mengarah ke utara ini. Berarti itu maksudnya senjatanya itu senjata yang besar gitu. Iya, sejenis meriam itu. Oh. Sejenis meriam itu. Digantung di bawahnya disangga biar enak. Oh, dia buat geser-geser. Oh. Ini untuk ke utara ini. Oh, makanya ada 2 pintu juga, ada 2 bukan pintu maksudnya apa ya? Iya. Ya jendela kita, ada yang Iya. sebelah sini, ada yang sebelah sini. Ini yang satu lagi sana itu untuk ke selatan gitu. Itu ke selatan. Iya. Iya, iya, iya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita tuh di mana nih, Pak? Ini kita berada di tempat yang membedakan dipakai ini tempat logistik pra gitu. Karena yang membedakan ruangan ini dengan ruangan yang bawah karena agak sempit, agak kecil, dan yang membedakan kalau di yang di bawah tempat peristirahatan ada ventilasi sejenis jendela, kalau di sini Nggak ada. Ya, nggak ada. Karena emang khusus buat logistik aja, Iya, Pak ya, iya. buat barang-barang, makanan-makanan mungkin di sini. Iya, sebenarnya di sini. Makanya di sini nggak disediain jendela. Ya. Lumayan juga kalau orang di sini terus ya enggak. Oke, mari kita lanjut ke tempat berikutnya. Nah, tadi kan kita habis dari tempat ruangan logistik ya, Pak ya. Nah, sekarang kita ada di kamar kecil atau kamar mandi. Bekas kamar kecil ya. Nah, Di mana kita di sini bisa melihat ada 4 kapling lah, kalau kapling itu 4 kamar kecil di sini. berarti itu maksudnya ini kamar kecil kamar mandi kan, Pak? Iya. Nah, kalau kayak gini berarti sumber airnya ada pipa-pipanya udah ditanam dari dalam tembok itu, Pak? Kalau untuk itu, untuk pipanya sendiri, airnya kan sampai saat ini belum ada penjelasan dari mana dan pipanya itu lewat mana gitu. Itu sampai sekarang belum ada yang tahu, belum Pak? ada penjelasan itu sebenarnya. Berarti maksudnya pada zaman itu tuh orang-orang apa bilang ya, Belanda kali Iya, ya, kan Belanda. orang-orang Belanda udah tahu gimana cara buat ngalirin airnya tuh tanpa harus pakai pipa kayak Iya. gitu ya. Menarik. Oke, kita lihat dulu. Tapi ini benar-benar cuma buat mandi, Pak, nggak ada yang buat buang air besar mungkin. Nggak ada sini. Lebih cuma buat kamar mandi. Oke, mari kita lanjut. Kalau fasilitas di Gunung Kunci ini ada apa aja ya, Pak? Alhamdulillah untuk sekarang ini fasilitas yang di Gunung Kunci ada tempat bermain anak, musalanya ada, MCK-nya ada, dan tempat yang kita pijak ini tempat selfie juga dari pihak Pemda udah menyediakan. Ya, seperti itu. Dan untuk parkir sendiri bisa ada dilihat mungkin agak lumayan gitu, agak lumayan. Nah, di sini kan tadi saya ngeliat nih pengunjung tuh, tadi kan Bapak bilang kan ini kan tempat edukasi kan, Iya, maksudnya iya. wisata edukasi. Iya. Tapi tadi saya ngeliat nggak cuman orang anak-anak sekolah doang nih yang datang nih. Iya. Nah, biasanya tuh pengunjung di sini tuh nyari apa tuh, Pak? Kan kalau misalkan anak sekolah udah pasti kan buat edukasi Iya, kan. iya. Nah, kalau yang orang-orang yang ini tuh biasanya mau nyari apa? Kalau sih? untuk umum sendiri pengunjung sini kebanyakan yang santai lah gitulah, sekama gitulah. Ya paling-paling ya untuk kalau yang pasangan mungkin ya sekitar mungkin untuk untuk masa depannya mungkin seperti itu. Tapi kebanyakan yang sini rekreasinya seperti ya kata orang Sunda mah niis lah gitu. Kan, refreshing lah gitu. Ini dari tangga sini tembusannya kemana, Pak? Ini kan yang dimaksud dengan lantai pertama ini nih. Ini lantai pertama. Menuju lantai yang kedua ini. Jadi dari sini kita langsung ke kiri nih, Pak. Di sini juga boleh. Oke, di sini dulu. Menurut sejarahnya itu kalau waktu Belanda itu terusir dari Indonesia khususnya dari Sumedang ini karena melihat ini utuh, karena takut dipergunakan sama pendatang, maka dibom lagi. Maka dibom lagi seperti ini. Tapi tadinya ini nggak ada, yang 3 ini nggak ada. Tadinya ini tergantung seperti yang nggak ada penyangganya karena udah mulai ratakan, takutnya terjadi Amit-amit langsung roboh gitu, Pak ya. Gitu. Jadi pengamanan ya. Ini juga dari kajian dari pihak BPCB tahun 97 ini. Ini di sangganya. Lagi. Kalau reruntuhan ini aslinya seperti ini. Kita nggak bisa dibuang, nggak bisa dibersihkan karena kalau dibuang menurut sejarah dibom berupa puing-puing, bitoh ternyata di sini yang ada seperti ini, maka nilai historisnya hilang. Betul, Ya, betul. gitu. Nah, ini tuh tempat apa, Pak?
Ini kan 2 lantai. Mm-mm. Seperti bisa lihat itu ada Ada garisnya ya. ya. Malahan di sana juga masih ada tertinggal sedikit. Mm. Ini yang di bawah ini untuk tempat perundingan. Tempat Dan perundingan. untuk Ngatur strategi. nah, seperti itu mungkin tempat meeting lah. Kalau yang di atas itu dipakai untuk tempat peristirahatan juga. Tempat peristirahatan. Jadi atasnya tempat istirahat, Nah. bawahnya tempat buat meeting atau buat Dan untuk apa, strategi. menuju ke lantai 2 ini kita bisa menyusuri tangga di sana. Yang tadi kita bilang di bawah tangga itu ada ruangan, itu pakai tempat penyimpanan tawanan senjata, penyimpanan tawanan itu di sini. Ada Ini- 2 ini penyimpanan tawanan nih. Iya. Berarti kita Sementara akan- itu sementara. Sementara kita akan melihat sejarah tawanan Indonesia pasti Pak ya. Iya, Rodi itu. Kita sekarang melihat apa tawanan sementara Pak ya. Penyimpanan Penyimpanan tempat tawanan. di bawah tangga ini. Jadi kenapa tangga ini beruji-ruji? Ada ventilasinya. Ada juga. ventilasinya untuk orang-orang yang ditawan tuh ditaruh sebelah sini Pak ya. Saya nggak tahu untuk selanjutnya nggak tahu dibuang kemana gitu. Ini kan berupa pintunya, dulunya ada pintu. Dulunya tuh ada platnya. Iya, pakai plat, pintunya berupa plat. Berarti kayak orang dimasukin itu kayak dibuka dulu baru Iya, dimasukin. seperti itu. Model penjaranya tuh gini Pak ya. Dia memanfaatkan Memanfaatkan ruangan yang ada iya. gitu. Bukan dibikin ruangan khusus. Jadi ruangan yang ada jadi dimanfaatkan gitu. Dan kalau lo lihat nih, kalau teman-teman lihat di sini tuh ada di tangganya tuh ada bolong-bolong gitu, ada jerujinya jadi biar orang tuh bisa napas juga lah Pak ya. Ventilasi berikut jurinya berikut pengamanan gitu. Ini Bapak tahu nggak? Ini dalamnya berapa? Jadi kalau dulu itu sampai 4 meter ini. Dulunya. Nggak, 3 meter lah. 3 meter. Sekarang kan udah mulai agak penuh. Karena gini, karena takutnya pernah kejadian ada yang masuk sini nggak tahu ada sini. dia Masuk lewat, aja. Masuk sini. Nolonginnya susah. Iya. Makanya ujung-ujungnya akhirnya tetap Kita dikasih lagi tanah biar nggak terlalu susah. biar nggak terlalu dalam gitu. Biar nggak terlalu dalam. Kalau ada orang yang amit-amit masuk. Nah ini yang tadi nih poin-poin. Itu sama Pak ya? Sama itu fungsinya sama. Oke, berarti kita nggak usah ke sana karena fungsinya sama. Ini pipa apa Pak ya? Ini ventilasi ke atas. Ke atas. Oh iya, sampai Jadi nanti kita ke atas nih. bisa. Selanjutnya nih Pak, kira-kira pengunjung paling banyak tuh berapa sih Pak kok kesini? Kalau untuk saat ini karena musim pandemi untuk 100 orang itu untuk hari Minggu tuh udah kebilang bagus. Tapi untuk hari-hari biasa ada juga bisa melihat sendiri karena ya sekarang musim hujan, apalagi musim hujan. Tapi untuk hari Minggu untuk nyampe 100 orang gitu, nyampe 100 orang Sabtu sama Minggu itu. Gitu. Apalagi kalau musim libur panjang seperti Lebaran, seperti hari-hari besar gitu, itu bisa lebih banyak lagi itu. Oh, jadi lebih banyak tuh kalau apa namanya libur ya? Iya, Sabtu hari libur, Minggu iya. dibanding Senin sampai Jumat. Iya. Kalau pengunjung di sini itu rata-rata orang-orang lokal atau orang-orang luar kayak luar daerah lain Jakarta atau gimana gitu? Emang tidak sedikit yang orang luar itu yang ke sini, tapi khususnya yang pengunjung di sini yang bermukim di sekitar wilayah Sumedang sendiri. Tapi kalau untuk wisata yang dari luar Sumedang biasanya itu hari libur besar biasanya itu kebanyakan. Kayak Lebaran gitu Pak. Iya, kayak Lebaran, kayak hari besar lah, kayak besar. Kalau untuk hari-hari minggu biasa ini pasti warga lokal ya, khususnya Sumedang sendiri gitu. Nah, kalau di Gunung Kunci ini pernah nggak sih Pak ketemu pengunjung bule dari luar luar negeri, negeri? orang luar negeri gitu Pak. Pernah kita dulu pernah dari Prancis sama dari Australia itu pernah ada, cuman itu nggak seperti yang di tempat wisata lain. Kalau di sini jarang-jarang, jangankan untuk turis asing, walaupun orang di sana juga orang luar Jawa juga seperti Papua pernah ke sini, cuman itu juga mahasiswa yang singgah di Bandung gitu, cuma main di sini. Kalau untuk turisnya pernah sini, bukan sering tapi pernah ada gitu. Nah, saya juga penasaran nih, kan biasanya tuh kalau ini kan masuknya kan hutan ya. Iya. Biasanya tuh kalau misalkan orang luar negeri tuh datang ke sini tuh biasanya buat observasi, Iya. buat penelitian. Iya. Waktu turis yang dari Prancis itu emang pure buat wisata aja atau emang dia mau observasi Pak? Itu kebetulan dia di pariwisata itu. Di pariwisata. Dan untuk yang kedua yang dari Australia itu, yang dari Prancis itu duta wisata, yang dari Australia itu wisata edukasi sama pengen tahu sejarah ini juga gitu.
rata-rata semuanya pengen tahu sejarah Iya, kunci. iya seperti itu ya. Tadi kan Bapak udah ngasih tahu nih, pengunjung paling banyak itu 100 waktu Sabtu Minggu kan, Iya. waktu liburan. Pas pandemi itu turunnya jauh banget ya sih Pak, dari 100 itu misalnya cuma 5 orang atau 10 orang gitu. Tidak ini apa ya, dia apa? Untuk sekarang mending, tapi kalau kemarin sampai sehari itu ada cuma 7 orang. Sampai 7 orang gitu. Apalagi pas pandeminya dibuka, tahu-tahunya musim hujan, jadi pengunjungnya agak turun, bukan agak turun lagi. Tapi untuk sekarang udah mulai lagi agak rame sekarang. Berarti perbandingan dari tahun kemarin yang pandemi itu sampai sekarang ini udah mendingan jauh Ya, banget. mendingan. Udah sekarang udah agak meningkat gitu. Ini yang tadi Bapak bilang yang dinamakan menyerupai lubang kunci. Iya. Jadi orang tuh maksudnya tuh bisa masuk dari mana aja gitu, Pak? Lewat ini menyusuri. Ini kan dulunya di sana itu ada apa? Sejenis tempat persembunyian. Dulunya pakai penutup. Jadi ini jalur ya untuk bolak-balik Iya. patroli. baik. Nah, ini lubang-lubangnya apa? Ini dulunya kan ini bolong ini. Ini kan nggak ada itu. Ini pemantauan Prancis ke atas untuk melihat. Oh, jadi kalau misalkan kita berandai-andai gue jadi orang Belanda, gue Pandesar, enggak ya? Jadi kita yang bisa ini kan bolong Pak ya? Iya. Berarti ini semen lagi dong Pak? Apa gimana? Ini dulunya seperti ini, cuman ini ditutup itu karena ruang publik takutnya ada terperosok makanya ditutup. Oh, maka ditutup. Oke, berarti kalau dulunya aslinya buat Bolong. ngintai dari bawah sini ke atas. Iya. Karena ini kan benteng ya. Oke. Ini kalau ke sana kemana Pak? Mau muter? Heeh. Di sana ada ruangan juga. Apa tuh? Ada 2 ruangan lagi sana. Oke, ayo guys. Lanjut. Nggak usah Yang dikat. dimaksud dengan 17 ruangan di bawah 7, Di bawah 7, 5, di sini 5, itu 2. di 2. Berarti jadi 7, 5 berapa tuh? Di 17 ya. 17 lah ya. Oh, ini kalau ini jalur bikinan, Pak. Ini jalur baru nih. Oh, Baru. buat ke atas aja. Sekarang untuk aktivitas banyak orang udah di sana di puncak tidak diperbolehkan. Oh. Karena takutnya menjaga kelestarian itu, takutnya terlalu banyak orang ya terjadi sesuatu pada Benteng tadi itu, karena ini kan jatuhnya kan sejarah Pak ya. Iya. Kita sekarang mau ke apa namanya tadi? Ini ada di lantai 2 untuk Lantai 2. Itu lantai 2 ya, atau puncak benteng itu, puncak benteng di mana kita yang kita pijak ini yang dimaksud dengan kalau muter kita ini yang menyerupai lubang kunci itu. Yang tadi Bapak bilang ya lubang Iya. kunci itu. Nah, kalau itu apa Pak? Ini sama juga, ini ruangan yang mentok ini dipakai untuk kamar kecil, yang di dalamnya juga dipakai tempat peristirahatan juga, yang untuk yang di depan sini dipakai tempat penjagaan juga. Oh. Fungsinya sama itu. Jadi sama apa? Fungsinya sama, cuma lokasinya aja yang Ya, beda. seperti itu. Ini ada dua sama. Ini cuma yang itu fungsinya sama itu. Sama. Nah, dulunya tuh emang ininya tanah kayak gini tumbuh pohon apa emang gimana Pak? Karena gini, waktu ini selesai dibangun, ditimbun lagi, maka di sana ada tertak panjunan tuh, tanahnya ada dari panjunan itu, dipakai timbunan ini. Kan kalau dari atas kan kelihatan. Makanya untuk menghilangkan pemantauan dari pesawat, Jadi dibikin jadi kayak gunung. ya gitu. Kalau waktu dulunya itu ini pasir kecil itu banyaknya pohonnya, kalau menurut cerita rakyat itu pohon jati itu dulunya. Karena sesudahnya dibangun ini kelihatan agak gundul, jadi kelihatan bentengnya walaupun udah ditimbun tapi kelihatan. Jadi ditanamin pohon pinus supaya menghilangkan kesan ininya ya, kesan bentengnya. Nah, seperti itu. Makanya lebih terlihat seperti hutan Pak ya. Iya. Makanya orang bingung, lo kok ke Gunung Kunci tapi nggak gunung gitu. Emang bukan gunung guys, ini tuh benteng, Bunker pertahanan. Dan di sini tuh tempatnya bagus loh. Maksudnya karena tanamin pohon pinus Pak ya. Iya. Jadi cocok itu buat foto-foto atau hunting. Jadi kebanyakan paling-paling ada konservasi untuk kehutanannya itu kebanyakan. Karena di sini kan untuk hutan pinus sendiri untuk daerah Sumedang udah agak jarang. Jadi untuk khususnya dari pertanian, kehutanan itu ke sini. Pakai sini. Iya. Dan biasanya orang sini banyak juga Pak yang prewedding gitu-gitu.
Alhamdulillah kalau untuk ini melihat suasana seperti ini banyak dimanfaatkan seperti prewedding itu. Ini yang mau nikah, Mam? Enggak. Cari sini maksudnya. Nikah. Oke, lanjut lagi kita sejarah. Jadi benar gitu, seperti lubang kunci gitu. Ini yang dimaksud sebagai kayak lubang kunci itu ini. Kalau motor di ada parasinya seperti ini, ada setengah lingkaran ini. Oh, maksud dari. Jadi kalau diambil dari atas gambarnya kayak- bentukannya itu begini kayak lubang gitu. kunci gitu. Iya. Ini kan ada dua ini, satu ini. Satu sana, iya. satu yang tadi. Iya. Oke. Ayo, mari kita lanjut. Yang jelas Pak Lupi bilang belum ada kejelasan apa dibawa dari luar, nggak tahu dibikin di Indonesia. Itu belum ada kejelasan. Nah, ini tadi sempat kepotong. Gue nanya tadi, ini sebenarnya tuh kalau kayak gini-gini tuh bahannya apa sih? Kan nggak mungkin semen kali Pak ya? Ya pakai pengeras kan? Maksudnya nggak mungkin kayak pasir ini, coran gitu. beton. Tapi kan nggak mungkin yang harus pakai kayak truk kayak zaman-zaman sekarang enggak. Makanya nih kayak bahannya juga aneh gitu loh. Jadi kan kalau menurut kita lihat ini berupa betonan, bahan dasarnya seperti pasir juga. Sama. Berikut kerikil itu berikut sprit ya. Cuman kalau untuk menanyakan masalah pengerasnya kan perlu pengeras kan? Pasti. Untuk pengerasnya sendiri itu belum ada Belum ada kejelasan. kejelasan. Iya. Sama dengan pengairan kamar kecil yang di dalam itu. Itu sampai saat ini belum terungkap itu. Belum terungkap. Dan satu lagi, yang memimpin di sini jenderalnya itu belum kita ketemukan. Oh, maksudnya jenderal yang mimpin itu Nah. nggak tahu siapa? Belum itu. Kalau itu kan bukan Denles kan dulu kan Denles. Nah, nggak tahu Denles, nggak tahu ada orang lain di sini. Orang keraton juga, orang museum juga. Pak ini Om Luki juga, kita nanya sama Om Luki juga, dia juga belum tahu pasti katanya. Yang jelas waktu itu kepemimpinan Denles karena melihat dari monumen yang di Cadas Pangeran itu, Pangeran Raja kan lagi bersalaman sama Pangeran Denles. Tapi salamannya pakai tangan kiri Pak ya? Iya, Pangeran Giri. Karena gini, ya ini kan antisipasi. Sih kalau misalkan Ya. sih Dia ada untuk jaga-jaga. jaga-jaga. Tuh. Oke, kita lanjut ke sana. Nah, kalau yang saya tahu kan di Sumedang ini tuh wisatanya kan banyak kan, nggak cuma Gunung Kunci. Iya. Kira-kira nih wisata Gunung Kunci ini ada ciri khasnya nggak Pak dari wisata yang lainnya gitu? Dari wisata-wisata yang lain di Yang ada di Sumedang, nah ya, kan yang ada ada di banyak Sumedang. Iya. Kan kalau kebanyakan kalau di Sumedang itu kan yang khususnya yang milik pribadi itu kan kebanyakan kuliner kan. Kalau di Gunung Kunci ini kita nggak punya souvenir, cuman kita punya sejarah doang. Nah gitu. Yang membedakan itu kalau di Kampung Karuhun kan bisa kuliner, bisa renang sarannya itu seperti itu kan. Kalau di Gunung Kunci paling-paling ya kita observasi tanaman sama situsnya gitu. Ngacunya ke sana gitu. Waktu kemarin kan kita ini kan baru lah ya hitungannya ke Sumedang ini. Jadi kita nyari-nyari di Google lah. Itu kok bisa sih Pak kalau di Google itu kalau kita nge-search Gunung Kunci itu selalu hal mistis yang keluar. Itu kira-kira kenapa Pak? Itu saya juga tuh nggak tahu dari sumbernya dari mana, tahu-tahu kita juga baca di Google padahal itu sebetulnya tidak seperti itu. Jadi dimitoskannya seperti itu ya, padahal itu sebetulnya enggak seperti itu. Karena di sini yang kita ungkap bukan ke mitosnya, tapi ke edukasi sejarahnya. Tapi itu Google itu nggak tahu sumbernya, kita juga nggak pernah ada yang nanya masalah mitosnya. Itu sumbernya nggak tahu dari mana itu sumbernya gitu, nggak tahu dari mana gitu. Soalnya banyak banget kan di Google. Iya, makanya ada YouTuber yang kesini yang mengacunya ke sana, kita suka meluruskan gitu. Oke Pak, ini pertanyaan sebelum menutup. Suka dukanya Bapak selama kerja di sini itu apa Pak? Ya kalau untuk dukanya nggak tahu musim hujan, nggak tahu musim angin gede, nggak tahu musim kemarau. Kita kan melaksanakan tugas ya. Kalau sukanya kita bisa alhamdulillah untuk selama ini kita ada yang nanya, kita butuh sejarah, kita bisa melayani, dan untuk secara pribadi saya kita bisa menghidupi anak keluarga kita dari jerih payah dari Gunung Kunci ini.
seperti itu. Nah, ini balik lagi ke tempat yang tadi Pak ya. Cuma kita bisa ngeliat dari atas nih. Ini ada model-model ininya Pak ya. Apa tuh bilangnya? Kalau kotaknya itu tuh ada buat sanggahan besinya lagi. Iya. Itu Ada garis-garisnya ini katanya tuh itu kan seperti ada penguat ya. Iya, penguat. Itu dulunya tuh dipakai bukan jendela tapi pakai Jeruji, gitu. iya makanya besinya tuh biar dia nggak besi cuma gini doang, Ya. akhirnya dibikin kayak gitu buat ngeplak gitu. Iya. Untuk penguat lah, Penguat. biar ditanamnya agak kuat gitu. Nah, kalau yang besi-besi kayak gitu kemana tuh Pak? Kemakan usia? Kalau menurut ceritanya itu sebagian besar itu waktu pergi dari Sumedang itu pintu berikut jendela ini bawa lagi katanya. Tapi yang sebagian lagi yang tertinggal waktu itu kan belum ada pengelola. Jadi pada diambil sama masyarakat sekitar sini. Menemu katanya karena ini juga kan belum ada pengelolanya gitu. Belum ada pengelolanya kan pengelolanya dulu itu pariwisata itu. Pengelolanya dulu pariwisata. Iya, yang terdahulu itu tahun 78 itu kalau nggak salah. Nah, ini memasuki area apa nih Pak? Ini bekas tempat mainan anak dulu itu. Ini dulu. Ya dulu waktu pengelolaan pariwisata itu. Karena sekarang yang ada ngelola aturan nggak boleh ada sarana penunjang di area situs, maka dipindah ke bawah. Oh, dulunya di sini terus akhirnya dipindah ke bawah karena yang tadi Bapak bilang Nah, nggak boleh ada sarana yang di tapi kalau melihat seperti usianya seperti usia yang sama udah usia ini. iya udah tua banget Makanya makanya. ini bahannya yang kurang Duduk. Nah ini tempat gantungan yang tadi dibilang ini gantungan yang Gantungan senjata senjata itu. tadi. Ini yang di atas ini ada sumurnya itu. Ini untuk yang ke selatan itu nih. Ini yang satu lagi di bawah sana. Menarik. Oh, ini ada besinya guys. Nih, Iya itu. kayak besi rel apa ya? Iya besi rel, kayak besi rel. Dan ini untuk pagar duri ini untuk pengamanan. Takutnya ada orang. Nah masuk. Karena dulu kan waktu pengelolaan pariwisata itu tempat mainnya di sini. Jadi nggak sedikit orang yang loncat ke sana, masuk ke sini lewat sini. Jadi untuk pengamanannya dikasih ini. Ini bukan dari dulu, ini waktu pengelolaan ya terdahulu gitu. Ini untuk pengamanan supaya nggak terlalu banyak orang yang masuk sana. Iya. Oke. Total luas bangunan itu berapa sih Pak? Kalau untuk area situsnya 2.600 meter persegi. Nih untuk area situsnya ya. Iya. Kalau untuk bentengnya sendiri? Kalau bentengnya ya itu. Kalau untuk situsnya dengan luas panjang 70 meter dengan lebar 30 meter. Nah, dengan ketinggian kamar-kamarnya itu 4 sampai 5 meter itu. Dan untuk Berarti luas, kalau untuk luas keseluruhannya tadi Bapak bilang. ya 2.600 meter itu. Dan untuk luas area Tahuranya ini kalau dulu ini 2,35 hektar. 2,35 hektar. Ya. Tapi karena sekarang udah mulai menyusut karena bisa lihat sendiri ada banyak bangunan yang di pinggir itu yang masuk ke area situs, ke area Tahura. Nah, kan aku juga tadi sempat keliling-keliling sebentar. Daripada nanti kita ke sana kan lumayan jauh juga nih Pak dari sini. Di sana tuh di bagian sebelah sana tuh ada tempat buat apa bilangnya? Konser atau Panggung permanen lah. panggung permanen. Amphitheater itu. Amphitheater. Amphitheater itu. Nah, itu tuh dulu tuh ada siapa aja Pak yang pernah manggung di sini? Itu pernah waktu Sarajevo itu sama Rudal. Grup Rudal itu. Oh, grup Rudal. Nama bandnya grup Rudal. Grup Rudal berikut apa tuh teh? Kalau konser dangdut mungkin udah lupa lagi. Kayak yang pernah saya ingat itu dari konser yang Rudal itu sama yang Metallica itu. Yang Metallica yang dari Kalimantan itu. Yang lupa lagi grupnya tuh. Pernah sih ada konser di kita sini. cari konser. Tapi pernah dipakai konser lah Pak ya? Pernah itu dulu itu. Berarti gunanya itu yang panggung apa tadi? Amphitheater. Amphitheater itu gunanya buat panggung bisa, panggung musik bisa, buat apa? Ngumpul-ngumpul Ya, reunian bisa, bisa, ya. atau mau bikin drama mungkin, Bisa, drama bisa, kolosal kan ya. bisa juga. Ya Nah. kalau disebut gedung itu gedung serbaguna gitu, amphitheater itu gedung serbaguna gitu. Mau tempat ada sekolah, ada tempat dari komunitas, Nah, dari bener. band juga, ada grup musik juga bisa dimanfaatkan gitu. Bisa dimanfaatkan.
Nah, kalau untuk orang-orang yang pengen ke situ tuh maksudnya bukan ke situ, bikin acara di sini gitu, Iya. di amphitheater tadi itu harus kemana tuh Pak? Kita bisa berkoordinasi sama orang kehutanan di sini karena yang punya wilayah sini orang kehutanan. Oke, berarti misalkan saya mau bikin acara nih, Iya. requestnya harus ke orang perhutanan dulu, tunggu sampai di ACC. Iya. Nah, oke, itu. Jadi kalau siapa tahu yang mau bikin acara atau yang kayak bingung nih, ya kan acaranya di situ-situ terus di situ terus. Nah, siapa tahu bisa coba di Gunung Kunci. Kan siapa tahu mau Java Jazz, synchronize. Siapa tahu, ya Om ya. Oke. Tadi kan udah keliling-keliling juga, terus udah dikasih tahu juga fungsi tempatnya sama bapaknya. Mungkin sekian dulu dari saya. Oke, segitu aja. Saya Febriani Pancah, Bapak. Wah, Bapak Enot. Nah, terima kasih Bapak atas jamuannya lah. Kita dikasih tahu sejarahnya Gunung Kunci bener-bener dari nama, tempatnya, sampai luas bangunannya dikasih tahu. Nah, Bapak Eno, silakan kontak. Oke, sekian, terima kasih. Nah, terakhir nih Pak, pesan dan harapan Bapak ini kan nanti kan buat ditonton sama yang lainnya kan. Pesan dan harapan Bapak buat orang-orang yang nonton ini nanti. Untuk Bapak sendiri, karena saya mulai tua, udah tua, kita di sini berharap pada generasi muda, mari kita lestarikan cagar budaya yang khususnya yang ada di Sumedang, umumnya yang ada di Indonesia. Mari kita gali lagi cagar budaya yang kita miliki yang belum tergali dan udah tergali. Mari kita lestarikan dan jaga. Mari kita mudah-mudahan dengan adanya wisata sejarah ini, dengan adanya cagar budaya ini bisa meningkatkan tingkat pariwisata ke mancanegara gitu. Ya. Oke Pak, satu lagi tadi ketinggalan, satu pertanyaan. Walaupun gak berbau mistis, pasti adalah orang Bapak sebelum masuk ke sini ngomong dulu lah untuk gak berbuat macam-macam gitu kan, segala macam. Kira-kira nih Pak, untuk pendatang baru kayak kita nih kan, kita nggak tahu nih. Yeah. Tantangannya apa sih Pak biar kita tuh nggak inilah gitu, Nggak terjadi hal-hal nggak terjadi hal yang tidak diinginkan lah. Kalau untuk kita sering menghimbau para pengunjung yang awam Gunung Kunci yang belum tahu ya. Kalau di sini ngelarangan nggak ada, cuman kita jaga etika lah. Jangankan untuk ke sesama manusia, ke yang menduduki di Gunung Kunci khususnya para gaib di sini, kita saling menghargai lah supaya kita ada keselamatan dengan tidak lupa masuk sini kan bisa baca, kalau muslim bisa baca bismillah dulu, kita menguji untuk keselamatan gitu, seperti itulah. Menurut gue, setelah gue kelilingin benteng ini, selain jadi opsi wisata yang menarik, Gunung Kunci juga sebagai roda penggerak ekonomi untuk masyarakat sekitar. Harapan gue untuk tugas akhir ini bisa membawa dampak positif untuk warga Gunung Kunci ke depannya. Oh iya, perjalanan gue kali ini cuma membahas sedikit dari banyak hal yang ada di Gunung Kunci dan kota Sumedang. Untuk sisanya, kalian bisa banget untuk alamin dan coba sendiri untuk datang dan berwisata ke sana. Gue Febriani Pancah pamit undur diri. Terima kasih.